Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Namanya juga menggambar, berarti ada di buku gambar gitu ya. Nah, oke. Nah, sebelum itu coba apa yang kalian pikirkan, apa yang ada di benak kalian tentang ragam hias? Ya. Nah, namanya juga ragam ya. Berarti ragam itu berarti bermacam-macam. Nah, untuk hias, kata hiasnya berarti dia memiliki fungsi untuk hias atau sebagai hiasan, baik itu sebagai hiasan dinding atau sebagai hiasan suatu tempat, sebagai hiasan kamar mandi juga boleh, terserah. Yang penting dia memiliki fungsi sebagai hiasan atau untuk memperindah suatu tempat atau intinya memperindah suatu ruangan gitu ya. Oke. Nah, pernahkah kalian melihat hiasan-hiasan bergambar yang biasanya terpapang di rumah, di tempat-tempat umum, misalnya di terminal atau dimanapun ya, atau di tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, misalnya di museum atau di mana ya, yang pernah kalian kunjungi. Nah, Nah, itulah merupakan hiasan, cuman dalam artian bukan kita kan yang menggambar. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang menggambar ragam hias. Jadi kita yang akan menggambarnya nanti, bukan orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana indah bukan? Nah, kayak misalnya gambar-gambar bunga, kemudian ada juga yang gambarnya batik ya. Nah, yang pakai baju yang kalian biasanya pakai batik, nah itu juga termasuk ragam hias. Nah, kayak ini ya gambarnya kupu-kupu, terus ada gambar kayak burung gitu. Nah, seperti itu. Biasanya ada di sewek ya yang gambar di bawah itu. Nah, ragam hias Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, biasanya ragam hias ini kalau masa prasejarah, nah itu biasanya ada pada batu. Nah, di atas batu itu kan biasanya ada lukisan atau gambar-gambar bentuk orang ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, sehingga kita bisa mengenal tentang zaman prasejarah. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ragam hias di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, kemudian flora atau tumbuhan, fauna, hewan ataupun budaya masing-masing daerah gitu ya. Nah, untuk motif ragam hias, ragam hias itu biasanya diambil dari bentuk-bentuk flora vegetal atau tumbuhan yang sudah saya sebutkan tadi, fauna, animal kan bahasa Inggrisnya ya, atau hewan, kemudian figural. Nah, bisa dalam bentuk manusia, juga bisa dalam bentuk geometris seperti persegi, kemudian lingkaran. Nah, geometris yang sudah kita pelajari pada pembelajaran matematika ya. Nah, gitu. Nah, untuk ragam hias flora, flora itu kan tumbuhan. Nah, itu sebagai sumber objek motif ragam hias tumbuhan, dimana nanti hiasan yang kita gambar bermacam-macam tumbuhan, misalnya tumbuhan, misal mau menggambar mangga, pohon mangga, nah itu ada motif daunnya sama buahnya juga boleh, terserah, itu sesuai selera kita masing-masing. Untuk temanya sesuai selera kita masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, kemudian ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, gitu ya.
Jadi batik yang kita pakai kan itu kan biasanya ada yang bermotif tumbuhan kayak daun atau cuman sekedar ranting-ranting gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk ragam hias flora ini contohnya ya. Nah, kayak tadi ini kan sudah saya singgung tadi ya. Ini ada daunnya, ini daun, kemudian ini bunganya, kemudian ini bentuk daun-daunnya bermacam-macam kan namanya juga ragam hias ya. Nah, yang penting dia fungsinya sebagai hias, sebagai hiasan gitu ya. Nah, kayak ini bentuknya bunga, ini tangkainya gitu ya. Nah, terus kayak ini juga. Nah, seperti itu. Itu contoh ragam hias flora. Nah, kemudian untuk ragam hias fauna yang kedua, bentuk motif animal dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Nah, jadi terserah kita mau binatang seperti apa, mau ayam, mau burung, gajah, cicak, atau yang ada di lingkungan kita biasanya, ataupun yang kecil-kecil, hewan yang kecil boleh, misalnya semut. Nah, boleh terserah kalian ya. Nah, untuk ragam hias ini biasanya dijumpai pada hasil karya batik, ukiran sulam. Nah, sulaman di ragam hias tumbuhan tadi untuk menyulam juga bisa ya. Nah, masuk anyaman, tenun dan bordir. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini kan gambar kayak merak gitu ya. Ini ada ekornya, ada kakinya, ada bulu-bulu seperti bulunya gitu kan. Ini juga bisa kadang ada di batik, kain batik gitu ya. Nah, ini juga gambar ayam. Nah, di sini kan juga jelas. Ini gambar kupu-kupu kan dia merupakan ragam hias hewan gitu ya. Nah, ini burung, kemudian ini burung raja wali dan lain sebagainya. Itu terserah selera kita masing-masing mau menggambar apa. Yang penting kalau misalnya kita mau menggambar flora, oh berarti tumbuhan gitu saja. Kalau kita mau membuat ragam hias fauna, oh berarti bentuknya seperti hewan, entah berbagai macam bentuk hewannya ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk ragam hias yang geometris. Nah, bentuk motif geometris dibuat berdasarkan bentuk geometris ya. Pada matematika kita sudah mengenal bentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, kemudian jajar genjang dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ragam hias geometris. Intinya ada bentuk yang geometris ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk contohnya, nah ini, nah di sini kan dia gambarnya bentuk kayak lonjong, terus ini kotak, yang ini kotak ya. Terus yang ini gambarnya seperti ini, dia juga disebut geometris. Nah, ini kan gambarnya bulat-bulat. Nah, ini juga dia disebut geometris atau lingkaran gitu ya. Endi cara dikirim. Opone endi file. Waduh. Guys, tandanin aku. Apa bu? Polane PPL ku ruwet. Iya, jadi kongkon anu tes web Bawaan vaksin, Pak, anu, Bapak, aduh, bawaan Bu. Pak. Oh enggak bawaan. Zoom dah. Enggak video. Oh enggak. Ya. Apa?